من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال الفقيه الإمام أبو ليث السمرقندي رحمه الله تعالى: من أيقن بالموت وعلم أنه نازل به لا محالة فلا بد له من الاستعداد له بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة، فإنه لا يدري متى ينزل به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة الموت ومرارته نصيحة منه لأمته لكي يستعدوا له ويصبروا على شدائد الدنيا، لأن الصبر على شدائد الدنيا أيسر من شدة الموت، لأن شدة الموت من عذاب الآخرة وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan solat fardu maghrib dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan solat yang barusan kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala terima, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk melaksanakan solat berjamaah sampai akhir kehidupan kita di atas muka bumi ini. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita duduk di majlis ini kesempatan untuk dapat mengamalkan hadis Nabi SAW, yang mana hadis tersebut mudah diamalkan antara solat maghrib dengan solat isya, yakni amalan menunggu solat sesudah solat. Wadzalika ribat, dalam hadis disebutkan, dan itulah pahalanya seperti pahala ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harimakumullah? Kalau diamalkan antara subuh ke zuhur kepanjangan, antara isya ke subuh kepanjangan juga. Itu hadis kalau diamalkan antara zuhur ke asar juga kadang-kadang kita mengantuk, karena syaratnya di situ hadis tersebut ada wudu, tidak berhadas. Yang paling mudah untuk mengamalkan hadis tersebut adalah antara maghrib dengan isya. Dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى فلم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia bersuci dari rumahnya, ini berwuduk dari rumahnya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam At-Tabarani, al-masajidu buyutullah fil ardi, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tudhi'u li ahli samai kama tudhi'un nujum min al ardi.
bercahaya bagi penduduk langit sebagaimana bintang di langit bercahaya bagi penduduk bumi. Keluar menuju ke masjid, la yakhrujuhu illa salah. Dia keluar tidak ada maksud lain kecuali untuk melaksanakan solat berjamaah. Maka kedatangan bapa-bapa dan ibu-ibu ke tempat ini, subhanallah, belum saja solat sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu langkah, illa kecuali rufi'at lahu biha darajah, diangkat untuknya dengan satu langkah tersebut satu darajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan diangkat dengan, dan mohon maaf, wa hutta anhu biha khati'ah, dengan langkah yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Jadi makin jauh rumah kita dari masjid, makin banyak langkah kaki kita yang kita ayunkan, maka makin tinggi banyak derajat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan makin banyak dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada diri kita. Kemudian lanjutan hadis tersebut, hadirukumullah, fa idza shalla, apabila dia sudah melaksanakan salat. Kalau kita sekarang ni sudah melaksanakan salat maghrib, maka fa idza shalla falam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu, maka malaikat tidak henti-hentinya berdoa untuknya selama dia berada di tempat solatnya. Maksudnya apa? Sesudah solat dia tidak pulang ke rumahnya, tetap tinggal di tempat dia solat. Didoakan oleh para malaikat, ya Allah, kasihanilah dia ya Allah, ya Allah, rahmatilah dia ya Allah. Wa fi riwayatin Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah, rahmati mereka ya Allah, ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Terus ini doa dipanjatkan oleh para malaikat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita duduk di masjid ini. Terus didoakan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaratnya tadi itu, fa idza shalla falam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dam fi musallahu ma lam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, selama duduk di sini usahakan jangan sampai batal. Jangan sampai batal wuduknya. Kalau batal, ya keluar wuduk sebentar, kemudian balik lagi tempat ini. Jadi hadis ini akan mudah kita amalkan hadirukumullah antara maghrib dengan isya. Karena lanjutan hadis tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wala yazalu fi salatin man tadra salah, maka dia tidak henti-hentinya berada dalam solat selama dia menunggu waktu solat yang berikutnya. Wala yazalu fi salatin man tadra salah, tidak henti-hentinya dia berada dalam solat selagi dia menunggu waktu solat yang berikutnya. Barusan kita solat maghrib, sekarang duduk di majlis ini menunggu datangnya solat isya. Maka duduknya kita di sini bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita tidak solat sunat, dihitung solat tanpa henti, solat sampai ke isya. Keutamanya luar biasa. Tapi kapan kita tidak dihitung solat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak seperti ini? Tashbik. Di dalam masjid, salah satu larangan di dalam masjid adalah bertashbik seperti ini. Karena dalam hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna فإن التشبيك من الشيطان فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه كما قال عليه الصلاة والسلام. Dalam hadis Imam Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila idza kana ahadukum fil masjid, apabila salah seorang di antara kalian berada di masjid, fala yushabbikanna, maka janganlah kalian bertashbik seperti ini. Fa inna tashbik, karena tashbik, seperti tashbik minasyaitan, dari perbuatan syaitan. Kenapa kita tidak boleh tashbik? Karena dari perbuatan syaitan. Segala tingkah laku syaitan jangan kita ikuti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti gerak-gerik langkah-langkah syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah, gerak-gerik perbuatan syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan adalah musuh yang nyata untuk kalian. Kok saya mencontohkan? Kok saya tasybik dalam masjid? Untuk mencontohkan boleh. Ulun sekedar mencontohkan saja boleh. Tasybik itu seperti ini. Kalau seperti ini tidak termasuk tasybik, seperti ini tidak termasuk tasybik. Tapi kalau sini termasuk tasybik. Nabi SAW melarang kita untuk tasybik. Apabila kita berada di masjid, maka jangan tasybik. Karena kalau tasybik tidak dihitung ibadah solat lagi. Kita akan terus dihitung solat. Sabda Nabi SAW, "Inna ahadakum la yazalu fi salatin." Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian senantiasa berada dalam solat hatta yakhruja minhu, sampai dia keluar dari masjid tersebut. Tetapi tidak, kalau seperti ini tidak termasuk. Maka hadis yang serupa, kenapa saya mencontohkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, maka ulun tasybik juga. Untuk mencontohkan sesuatu boleh. Kenapa? Ada hadis lain, hadisnya sahih, yang telah diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Maksudnya apa? Hadis yang terdapat dalam kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan Imam Al-Hakim itu sahih menurut syarat Imam Muslim atau sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari, tapi tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka beliau kasih nama kitabnya Al-Mustadrak Al-Sahihain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis tersebut, dalam kitab tersebut dari Imam Al-Hakim, "Man tatahhara fi baitihi thumma ata al-masjida kana fi salatin hatta yarji'a ma lam yaqul hakadha fa'ala hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi aqama qala alaihi salatu wassalam." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa bersuci dari rumahnya, dan sunnahnya kita sebelum datang ke masjid berwuduk dari rumah. Kebanyakan hadis dari Imam Al-Bukhari yang tadi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersuci dari rumahnya. Datang ke masjid, langkahnya dinaikkan derajat, satu langkah lagi menggugurkan dosa. Barang siapa bersuci dari rumahnya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, maka dia berada dalam solat, terus menerus solat hatta yarji'a, sampai kembali lagi ke rumahnya. Jadi kita senantiasa dihitung solat di sini hadimakumullah sampai kita kembali ke rumah kita. Akan tetapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma lam yaqul hakadha fa'ala hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi." Dalam kitab istilah lughah Arabiyah, at-tashbik idkhalul asabi' ba'dhuha fi jawfi ba'd. Yang dimaksud dengan tashbik adalah memasukkan satu jari kepada jari yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apabila salah seorang di antara kalian berwuduk dari rumahnya, maka kemudian datang ke masjid, maka dia senantiasa dihitung melaksanakan ibadah solat sampai kembali lagi ke rumahnya selama dia tidak seperti ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan. Jadi tasybik enggak boleh. Ketika kami jadi ahli suffah di Masjidil Haram hari mukum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki kepada kami sehingga dapat duduk belajar di situ Masjidil Haram, Masjid Nabawi selama kurang lebih 5 tahun. Di Masjidil Haram, wallahu alam, apakah orangnya masih hidup sekarang atau meninggal, wallahu alam. Di Masjidil Haram tu hari mukumullah ada orang yang khusus mencari orang yang buat tasybik. Karena banyak orang sudah tahu ilmunya tasybik, cuman lupa. Di masjid dia tasybik lupa. Maka kerjaanin orang hari mukumullah. Kalau ada orang tasybik langsung dilepas tangannya. Yang sudah tahu ilmunya dia katakan, "Astaghfirullahaladzim, jazakallahu khair ya akhi, barakallahu fiik." Dia istighfar. Kenapa? Merasa dia berbuat salah. Di dalam masjid, ada masjid dia langgar. Kemudian diterima kasih kepada orang tadi. Tapi ada orang yang belum tahu ilmunya, dia marah. Ketika dilepas tangannya dia buat tasybik, dia lepas tangannya, maka dia marah. Eish muskilah. Marah dia orang Arab. Apa masalahnya? Apa maksud kamu ini? Apa masalah saya ini? Diam aja sidin tuh. Pergi. Belum perhatikan, masya Allah.
Jadi di situ harimakumullah, ya, jadi tasyrik. Memang ada di Masjidil Haram, apakah sekarang masih hidup waktu meninggal wallahu alam, karena sudah lama kita tinggalkan Masjidil Haram dan paling baliknya itu sebentar-sebentar saja umrah. Tapi selama masa pandemi Covid-19 ini harimakumullah belum kembali lagi, karena Covid-19 belum memperbolehkan lagi travel kami untuk berangkat umrah ke sana. Maka harimakumullah tasyrik. Selama kita dibuat tasyrik, maka kita akan terus dihitung solat sampai selesai. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin. Nah, jadi maksudnya apa? Kadang-kadang kita lupa harimakumullah, jadi ulun mengingatkan saja. Nanti kalau dia mengingatkan ditunjuk, jangan marah, terima. Sebagian orang talab, astagfirullahaladzim, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Yang termasuk tasyrik adalah seperti ini. Kalau ini dia termasuk. Tapi kalau seperti ini tasyrik. Sayang kita nggak dihitung sholat selama kita duduk di masjid. Maka harimakumullah perlu diingatkan. Kalau lepas lagi, dihitung lagi ibadah sholat sampai waktu zuhur. Baik. Hadirin hadir rahimakumullah. Muallif mengatakan, man ayqana bil mauti, barang siapa dia telah yakin dengan kematian, wa'lima annahu nazilun bihi, dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya kematian itu tersebut pasti akan terjadi, pasti akan menimpa dia, fala budda lahu minal isti'dadi lahu bil a'malis salihah, maka hendaknya dia harus membuat persiapan dengan amal saleh, wabil ijtinabi 'anil a'malil khabithah, dan menjauhi amalan-amalan yang buruk. Fa innahu la yadri mata yanzilu bih, karena dia tidak mengetahui kapan kematian tersebut akan datang pada diri dia. 2 minggu yang lalu pembahasan kita sampai di sini. Tiga tentang perkara kematian. Dan yakinkah, enggak yakinkah perkara kematian pasti akan terjadi? Yakinkah, enggak yakin pasti akan terjadi kematian ini harimakumullah. Jadi tidak bisa enggak bisa diragukan, jadi harus diyakini. Perkara yang diyakini oleh setiap orang adalah kematian. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wallahu a'lamu bimuradih, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yaqin. Yaqin di situ ay al-maut dalam tafsir, kematian. Maka hadirin rahimakumullah, 2 minggu yang lalu sampai kita pembahasan tentang mengingat perkara kematian, dan 3 masalah kematian yang mana 3 perkara ini tidak diketahui oleh setiap orang dengan pasti. Salah satunya fa innahu la yadri mata yanzilu bih. Mu'alif di sini menulis harimakumullah karena sesungguhnya dia tidak tahu, pertama, kapan kematian itu akan datang. Yang kedua, di manakah kematian itu akan menjemput kita. Yang ketiga, bagaimanakah kematian tersebut akan datang kepada kita. Pertama, kapan kematian itu akan datang kepada kita, wallahu a'lam. Tapi yang pasti 100 tahun yang lalu kita semua belum ada di atas muka bumi ini, dan insya Allah 100 tahun yang akan datang kita semua juga sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Ulun juga insya Allah sudah akan ada lagi di atas muka bumi ini. Mohon maaf apalagi yang sudah yang sudah tua. Maka hadirin rahimakumullah, kapan datangnya kematian ini? Saking pentingnya mengingat perkara kematian, karena kita dia tahu kapan datangnya kematian, maka Nabi SAW, hadis yang 2 minggu dulu sekarang kita lanjutkan lagi, menepuk pundaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan sabdaan beliau, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah kamu di atas muka bumi ini seolah-olah engkau orang asing atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan,
Idza asbahta, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Apabila engkau berada pada waktu pagi, maka jangan tunggu-tunggu atau jangan engkau yakin umurmu bisa sampai waktu petang atau malam. Wa idza amsayta, apabila engkau berada pada waktu malam atau petang, fala tantazir sabah, jangan tunggu-tunggu waktu subuh. Maksudnya apa? Jangan terlalu yakin umur kita sampai besok pagi. Mungkin salah satu di antara kita, di antara bapak-bapak atau ibu-ibu atau ulun mungkin malam ini harimakumullah sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Jadi besok enggak bisa melihat matahari pagi. Karena kematian itu kita tidak tahu kapan datangnya. Banyak orang yang ketika waktu malam kita makan sama-sama di warung, tapi ketika pagi harimakumullah kita tinggal mendengar namanya saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, telah meninggal dunia Fulanah binti Fulan, jam 10 tadi malam habis pengajian di Masjid At-Taqwa. Kita enggak tahu harimakumullah kapan datangnya. Jangan terlalu yakin bahwa kita bisa hidup sampai besok pagi. Jadi harimakumullah, berhubungan dengan hadis tersebut, maka Nabi SAW menyuruh kita berperilaku atau bertingkah laku kum fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hendaknya kita berada di atas muka bumi ini harimakumullah seperti orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Kita enggak tahu kapan kereta kematian akan menjemput kita. Diibaratkan kita sekarang harimakumullah sedang menunggu di ruang tunggu stasiun kereta api. Cuman tidak diberitahu kapan datangnya. Maka harimakumullah, dua alam sudah kita lewati perjalanan kehidupan kita. Pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang sekarang kita berada di alam dunia. Di hadapan kita ada alam barzakh, yang mana yang akan memindahkan kita dari alam dunia menuju alam barzakh adalah kereta api yang bernama kematian. Sekarang kita berada di ruang tunggu stasiun kereta api yang bernama dunia. Sebentar lagi kita akan dijemput oleh kereta api kematian. Kapan? Wallahu a'lam, kita enggak tahu kapan datangnya. Jadi sebagaimana orang yang melaksanakan perjalanan, dia berada di ruang tunggu. Orang yang cerdik, orang yang pandai adalah tahu kereta api akan menjemput diri dia, maka dia buat persiapan untuk bekal di dalam kereta api karena perjalanan sangat jauh lagi. Tapi kalau orang yang agak kurang pandai harimakumullah, tahu diri dia akan mati, tahu diri dia akan dijemput oleh kereta api, tapi sibuk dia tidur di stasiun kereta api. Dia beli lukisan, dia pasang lukisan di ruang tunggu kereta api. Dia cat yang bagian karat-karatnya, dia cat harimakumullah. Barangnya berhamburan ke sana kemari, dia enggak mengurusnya. Maka ketika datang kereta api hadirin rahimakumullah, maka dia juga harus naik ke kereta api tersebut. Tapi karena orang ini kurang persiapan untuk perjalanan yang berikutnya, maka dia mendapatkan penderitaan, kesusahan, kepayahan di dalam kesulitan di dalam kereta api tersebut. Begitu juga kita harimakumullah, orang yang cerdik, orang yang pandai, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Sebagaimana yang kita bacakan tadi harimakumullah, fala budda lahu min al-isti'dadi lahu bil a'mali salihah. Dia buat persiapan, menaklukkan hawa nafsunya, kemudian beramal untuk kehidupan selepas kematian dia. Itu orang cerdik, orang pandai, tahu dia akan mati, maka dia sibuk buat amalan yang akan menyelamatkan dia sesudah kehidupan selepas kematian dia. Tapi orang yang kurang pintar, orang yang kurang pandai adalah tahu diri dia akan meninggal dunia,
tapi sibuk mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap-harap saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak pernah beramal saleh. Maka hadirin rahimakumullah, yang berikutnya ka'annaka gharib. Jadi kita akan berjalan, hadirin. Ka'annaka gharib, atau seperti orang asing. Kita asing, hadirin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada kita agar kita berperilaku di dunia ini selaksananya orang asing. Kalau kita pergi ke negara orang lain, yang mana negara tersebut beda bahasanya dengan kita, beda makanannya dengan kita, maka akan timbul perasaan di tempat itu rasa tidak nyaman atau tidak betah, ingin segera pulang ke kampung halaman kita. Walaupun mohon maaf, kita menjadi orang asing di tempat yang sangat mulia. Contohnya harimakumullah, kita berada di Mekah. Kita asing di situ, maka pasti kita ada keinginan untuk pulang, harimakumullah. Ulun kurang lebih 5 tahun di situ, ada rasa ingin pulang terus, harimakumullah. Cuman ditahan. Alhamdulillah bisa pulang juga. Kenapa kita orang asing di situ? Rumah kita nggak ada di situ, orang tua kita nggak ada di situ, keluarga nggak ada di situ. Dapat rezeki dikirim ke Indonesia, dapat rezeki sedikit dikirim ke Indonesia. Begitu juga selayaknya kita hidup di atas muka bumi ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ini sebenarnya asli kita adalah syurga. Bapak moyang kita, yakni Nabi Adam alaihissalam, asalnya di dalam syurga. Karena pernah buat salah maka dihukum, dipenjarakan. Jadi orang yang berbuat salah harus dihukum alias dipenjara. Kalau di dunia nih, kalau orang buat salah dipenjarakan oleh polisi. Di mana? Di sel. Kalau dulu Nabi Adam alaihissalam hadimakumullah karena buat salah maka dipenjarakan. Di mana penjaranya? Di dunia. Maka dalam hadis Imam Muslim, awal hadis dalam kitab Zuhud wal Raqaiq dalam Sahih Muslim hadimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi hendaknya hadimakumullah kita ingin bebas dari dunia ini. Bagaimana cara biar bebas, hadimakumullah? Beramal soleh ketika di dunia, taati aturan penjara, hadimakumullah, sehingga kita keluar, enggak ditambah sanksinya, kita keluar dengan keselamatan. Begitu juga hadimakumullah kalau kita di dunia nih taati perintah Allah sang pemilik dunia ini, hadimakumullah, maka hendaknya tanamkan pada diri kita rasa ingin segera keluar dari penjara ini, penjara dunia. Jadi ada rasa rindu bertemu dengan Allah. Itulah selayaknya yang dimiliki oleh, sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang beriman ketika berada di dunia ini. Maka dalam awal hadis dalam kitab Tambihul Ghafilin, dalam bab yang kita baca ini hadimakumullah, babu haulil maut wa syiddatihi, beliau menulis di situ hadimakumullah, man ahabba liqa Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa cinta ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin rindu, ingin ketemu dengan dia, ingin jumpa dengan dia. Maksudnya apa? Rindu dengan kematian. Kapan kematian itu akan datang, sehingga melepaskan dia daripada penjara-penjara di atas dunia ini. Ketika dia meninggal dunia, maka Allah kasih kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara di dalamnya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, kapan kematian itu akan datang, wallahu alam, kita semua tidak tahu. Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah, di manakah kematian itu akan datang, wallahu alam. Saya dari PAL 8 Komplek Rina Karya ke sini zohirnya mengasih pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu dari segala macam, mungkin dari mana karena saya nggak tahu di rumah bapak-bapak, ibu-ibu, ke sini untuk dengarkan pengajian atau salat berjamaah. Zahirnya seperti itu, tapi hakikatnya kita semua datang ke sini sedang mencari tempat kematian kita. Zahirnya kita datang hadimakumullah ke satu tempat untuk beli barang contohnya, tapi hakikatnya kita sedang mencari tempat kematian kita di mana. Karena tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati, di bumi mana ajal dia akan sampai.
Tidak seorang pun yang mengetahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an akhir surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang pun yang mengetahui firman Allah dalam akhir surat Luqman, tidak seorang pun yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Memang zuhirnya ulun datang ke sini untuk ngasih pengajian, cuma sebenarnya hakikatnya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendatangi tempat kematian kita. Mungkin di tempat ini ajal ulun sampai, walau alam nggak tahu. Kalau masih hidup juga bergerak nanti pindah ke sebelah belakang jadi makmum, mungkin di situ juga. Kalau masih hidup mungkin nanti keluar lewat situ karena sandal lewat situ, hadimakumullah. Mungkin di depan situ. Kita nggak tahu ajal kita datang di mana. Jadi hakikatnya hadimakumullah, kita berpindah dari satu bumi ke bumi yang lain, satu bagian tempat ke tempat yang lain. Hakikatnya kita sedang mencari tempat kematian kita di mana. Jangan terlalu yakin hadimakumullah kita bisa hidup sampai ke rumah kita, ke tanah rumah kita. Jangan terlalu yakin. Mungkin di tengah jalan nanti kita nggak tahu. Memang kita sudah pelan-pelan. Ada kawan kami hadimakumullah pelan sudah dia berkendaraan. Tapi hadimakumullah ditabrak orang, ditindih truk, hadimakumullah meninggal. Kita nggak tahu. Jadi kita pindah satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tanah ke tanah yang lain. Sebenarnya hakikatnya kita sedang mencari tempat kematian kita di mana. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, perkara kematian tidak diketahui oleh setiap orang. Bagaimanakah kita akan menjemput kematian kita? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ada orang hadimakumullah di Arab berceramah seperti ulun. Orang Arab nyaring suaranya, keras suaranya, semangat. Cuman bedanya sidin pegang mic dia pegang. Ulun kada pegang mic. Pegang mic tiba-tiba terdiam. Mic-nya jatuh, rebah. Ini contoh saja, belum terjadi lagi nih. Rebah, meninggal. Orangnya sehat, dari segi zahir sehat. Kenapa? Berteriak, ceramahnya itu berteriak semangat. Tetapi ketika di tengah berceramah mic-nya jatuh, meninggal. Ulun sekarang sedang berceramah, mengasih tausiah, memberikan tazkirah. Ada orang meninggal dunia ketika berceramah. Jangan-jangan saya juga sama, hadimakumullah. Itu meninggal ketika ceramah, meninggal. Maka saya perlu buat persiapan. Harus hati-hati, siap untuk mendatangi kematian. Muda orangnya, muda. Sehat orangnya, sehat. Mati juga. Setelah diperiksa, macam-macam kata dokter. Serangan jantung mendadak, bla 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 bla. Itu kata dokter. Yang ianya ajal sudah sampai. Yang harus buat persiapan bukan hanya ulun saja, hadirin hadir rahimakumullah, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu juga perlu persiapan. Karena ada orang yang meninggal ketika mendengarkan ceramah. Setelah selesai ceramah dibangunkan kawannya, dikirain dia tidur, hadimakumullah, khusyuk mendengarkan ceramah, hadap bawah, dibangunkan, bangun. Ceramah sudah selesai, enggak bergerak-gerak, hadimakumullah. Dilihat ternyata nyawanya sudah tidak ada lagi. Meninggal ketika mendengarkan ceramah. Dicabut nyawanya, hadimakumullah, enggak ada yang tahu. Meninggal ketika mendengarkan ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat kiri kanan, hadimakumullah. Ini bergerak semua, alhamdulillah, berarti masih hidup. Bergerak semua. Tapi itu hadimakumullah enggak bergerak. Kalau ibu-ibu nggak tahu di sana, nggak kelihatan oleh hijab. Coba lihat ibu-ibu, kiri kanan ibu-ibu. Kalau ada yang nggak bergerak, itu antara dua. Kalau nggak tidur berarti sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, segera kita urus jenazahnya.
Berarti kalau sepi-sepi berarti belum ada yang meninggal di sebelah situ hadimakumullah. Mungkin bapak-bapak juga tunggu sebentar. Oh, jangan terlalu yakin hadimakumullah, karena ada orang meninggal dunia ketika mendengarkan ceramah. Sedetik, 2 detik, 3 detik masih hidup, berarti mungkin detik yang ke-15. Masih hidup detik yang ke-15 berarti detik yang ke-50. Masih hidup ke detik yang ke-50 berarti menit yang kedua. Masih hidup menit yang kedua berarti menit yang ketiga. Kita senantiasa menunggu datangnya kematian kita hadimakumullah. Mungkin bapak-bapak sudah tahu juga hadimakumullah, ada orang ketika berkendaraan meninggal. Sebentar lagi kita akan tidur hadimakumullah. Banyak orang ulun lihat hadimakumullah di kampung ulun di Nusa Tenggara Barat sana, sekampung dengan ulun tidur, kada bangun-bangun lagi. Ada juga pasar di sini Pal 6 hadimakumullah, ada jualan sayur. Orangnya sehat, lama jual sayur. Mungkin bapak-bapak ibu tahu. Bininya dibangunkan lakinya. Kada bangun sini, ternyata Pak guring untuk selama-lamanya. Tidur nggak bangun-bangun lagi. Banyak orang yang tidur nggak bangun-bangun lagi. Besok mau jualan di pasar, baik jualan sayur, sayur sudah dibeli, ternyata nggak bangun-bangun. Jadi kalau bapak-bapak nanti malam tertidur, itu mungkin tidur bapak-bapak yang terakhir di atas muka bumi ini. Jadi belum persiapan, amalan dulu, ikhlaskan hati kita sebelum tidur. Karena ada orang meninggal dunia ketika tidur. Bisa jadi habis diceramahkan nanti ada yang meninggal di antara bapak-bapak, bukan mendoakan. Mungkin ulun juga sama hadimakumullah. Maka tolong maafkan saya kalau dalam ceramah ini ada perkataan-perkataan ulun yang menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sebelum kita hadimakumullah, yang 2 minggu lalu hadimakumullah, kalau kita banyak mengingat kematian, ta'jilut taubah, segera bertaubat. Kalau ada dosa yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 syaratnya. Tapi kalau ada dosa yang ada hubungannya dengan manusia, syaratnya apa? Langsung minta halal. Kalau kita pernah buat salah kepada dia, mungkin lisan kita tajam hadimakumullah, minta maaf berelaan. Maka biasaan ketemu dengan kawan-kawan yang lain walaupun satu masjid, walaupun satu sering bertemu, tetap bersalaman. Untuk apa? Memaafkan, saling bermaafkan. Tasafahu yadhhabil ghil wa yadhhabu sya'na, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bermusafahalah kalian, karena dengan musafahah akan menghilangkan ghil, akan menghilangkan rasa benci kepada saudara. Maka sama-sama saudara. Maka di samping kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala hadimakumullah, agar jangan sampai ada perasaan benci, tidak suka kepada saudara muslim, musafahah juga. Jangan sampai simpan dendam dalam hati kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan ghil, rasa tidak suka, benci, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Maka kalau ada orang tidak suka kepada kita, minta maaf. Mungkin ajal kita malam ini sampai. Yang ada hutang segera dibayar hutangnya. Kenapa hadimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang kalau ada hutangnya? Tergantung. Ada duit hadimakumullah, kalau ada duit bayar segera. Hutang itu dibayar. Maka ini sudah isya kah belum? Sudah isya ya? Enggak kedengaran, mohon maaf. Maka hadimakumullah, itu kematian. Maka segera dibayar. Kalau ada utang segera dibayar. Kalau ada buat salah, datangi rumahnya, minta maaf, minta keikhlasan, minta keridhaan. Kenapa? Ajal kita di hadapan kita. Hadirin rahimakumullah. Maka kalau kita kematian, kita tahu bahwa kematian ini datang, maka nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Kata Imam Al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi di situ hadirin iktinu khamsan ba'da khamsin. Maka gunakan 5 perkara dengan sebabnya sebelum datangnya 5 perkara. Salah satunya ini hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang ajalmu. Kalau ada kesempatan untuk beramal Bapak Ibu sekalian yang mulia, mungkin saya juga enggak sampai pengajian yang 2 minggu yang akan datang, mungkin enggak tahu kan ajal, kita enggak tahu. Karena banyak orang lebih muda daripada saya meninggal, lebih sehat daripada saya meninggal juga. Kita boleh buat perencanaan, nanti kita akan lanjutkan pengajian kita 2 minggu yang akan datang, tapi belum tentu hadimakumullah. Kenapa? Ajal kita enggak tahu kapan akan datang. Maka ada kesempatan untuk beramal, segera beramal.
Dalam hadis Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada babu ma jaa fi mudarabatil bil a'mal, badiru bil a'mali sab'an hal tantadhiruna illa faqran munsiya aw ghinan mutghiya aw haraman mufnida aw maradan mufsida aw mautan mujhiza aw ad-dajjal fa syarru ghaibi yuntadhar aw as-sa'ah fas-sa'atu adha wa amar. Segeralah kalian beramal, jangan tunggu-tunggu tu beramal. Apakah kalian tunggu tidak mau beramal sampai datang yang kelima, mautam mujhiza, datangnya kematian yang tiba-tiba? Maka kesempatan untuk beramal. Habis ini kita solat isya untuk melanjutkan amalan kita. Baik, segala kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maafkan sudah isya, nanti kita lanjutkan lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan ulun, kehidupan pian merataan dan ibu-ibu, bapak-bapak dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam mengucap kalimat la ilaha illallah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن